Selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Berkat Bagi Semua Bangsa. Pada malam ini kami berkesempatan kembali bertemu dengan salah satu hamba Tuhan yang diberkati. Beliau mempunyai yayasan di Bekasi. Sebentar saya bacakan dulu biodata beliau. Dengan Ibu Vera Manajang, usia 51 tahun, pendidikan terakhir adalah sarjana pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Dengan suami beliau adalah Pendeta Lukas Sagotra, mempunyai 2 orang putri. Pelayanannya adalah mengembalakan bersama suami di GBI Jemaat Mitra Bekasi. Ketua Koordinator Daerah Wanita Bethel Indonesia, Kota Madia dan Kabupaten Bekasi. Ketua Yayasan Gerakan ASI Abadi Indonesia atau GERASA. Selamat malam Ibu Vera, selamat datang di channel kami. Selamat malam Pak Ferdinand, Shalom. Halo. Ibu Vera adalah Ketua Yayasan Gerakan ASI Abadi Indonesia atau GERASA. Benar Ibu ya? Iya, benar. Boleh disampaikan ke pemirsa Ibu, Yayasan GERASA itu apa yang dikerjakan? Oke, Yayasan GERASA kepanjangannya Yayasan Gerakan ASI Abadi Indonesia. Okay. Jadi fokus pelayanan adalah untuk menjangkau dan melayani wanita-wanita ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang terlunta-lunta di jalan. Okay. Jadi visi dari Yayasan GERASA, saya singkat, adalah mereka dipulihkan dan bisa berkarya di dalam Tuhan. Sedangkan misi kita adalah menjangkau dan melayani yang terbuang dalam kasih Kristus. Seperti itu, Pak. Baik. Boleh diceritakan, Bu, asal mula tadi Yayasan GERASA Ibu sudah menjelaskan, tapi apa motivasi atau asal mula keinginan Ibu dan Bapak dalam menjalankan yayasan ini? Apa yang menyentuh di hati Ibu sehingga Ibu memulai yayasan ini, Bu? Ya, Roh Kudus yang bekerja dalam hati suami saya, Pendeta Lukas Sagotra. Jadi awalnya bukan dari saya. Okay. Nah, pada bulan Maret 2011, suami saya sharing kepada saya bahwa sangat kuat di dalam hatinya itu untuk melayani wanita-wanita ODGJ. Saya bertanya kepada suami, kenapa? Ada apakah gerangan? Benar. Karena selama ini tidak pernah ada wacana, ya. Okay. Maaf, kalau kita lihat wanita ODGJ di jalan atau laki-laki ODGJ di jalan, ya sudah kita hanya lihat saja. Dan sempat juga tercetus ya di mulut kita, kasihan ya, mereka di jalan, maaf telanjang, terlunta-lunta. Jadi hanya sampai dilihat saja dan komentar seperti itu. Benar. Nah waktu suami saya share ke saya, ya jujur saya juga tersentak, kaget. Saya katakan apa yang mendorong sampai ada kerinduan untuk melayani wanita-wanita ODGJ. Dia katakan begini, kita lihat ODGJ di jalanan itu satu pemandangan yang umum, ya, baik di kota besar, kota kecil, dan kita hanya sampai di melihat saja. Tapi satu ketika Tuhan bawa saya, ya, tapi saya percaya itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Yeah. Ada wanita ODGJ setengah bayar diperlakukan ya tidak layak lah ya seperti itu. Dan suami saya tanya kepada mereka, kenapa diperlakukan tidak layak lah. Mereka katakan begini, ODGJ ini sangat mengganggu. Karena memang dia buat owner itu di depan toko orang. Jadi yang pemilik toko katakan sangat mengganggu. Kalau konsumen datang, akhirnya tidak nyaman. Nah, saat itulah di dalam hati Pak Lukas ada satu dorongan yang kuat. Ya, saya sih tidak katakan ini audible ya Pak Ferdinand ya. Suami saya katakan begitu. Tapi ada satu dorongan yang kuat di dalam hati Pak Lukas. Lakukan sesuatu untuk orang-orang seperti ini. Karena mereka berharga di mataku. Nah, akhirnya Pak Lukas sharing ke saya, tapi saat itu jujur, saya menolak. Karena saya tidak ada bayangan apa-apa. Ya, belum punya pengalaman bagaimana untuk melayani ODGJ. Benar. Hati saya menolak, tapi karena sama suami, akhirnya saya katakan begini, berikan saya waktu untuk berdoa. Tapi hati saya sudah menolak, Pak. Nah, suami saya selalu tanya ke saya,
sudah berdoa belum? Jawaban Tuhan itu apa? Saya bilang saya belum dapat jawaban apa-apa. Tapi sesungguhnya saya tidak berdoa. Tapi bulan demi bulan berlalu, akhirnya juga saya katakan, Tuhan, apakah ini serius? Ya karena suami saya dengan serius juga harus tanya ke saya setiap saat, tapi saya selalu nolak. Dan akhirnya saya menyerah. Akhirnya saya katakan begini, Tuhan, berikan saya peneguhan. Kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan berikan saya konfirmasi. Saya nggak mau konfirmasi itu melalui orang lain. Tapi saya mau konfirmasi dari Tuhan itu melalui anak saya. Nah, saya punya 2 orang anak. Anak saya waktu itu masih kelas 3 SMA. Ya, dan satu mau masuk SMP. Saya katakan begini, Tuhan, kalau memang ini dari Engkau, berikan kami kesepakatan ayah, ibu, dan anak-anak untuk melakukan pelayanan ini. Nah, singkat cerita, saya berdoa, saya berpuasa, dan pada suatu ketika setelah selesai misbah keluarga, saya akhirnya share ini kepada anak-anak saya. Tapi pada saat saya share ke mereka, saya bawa mereka kepada satu pemahaman tentang ODGJ. Bahwa ODGJ ini bisa arogan. Ya, kalau kalian bisa lihat di jalan, mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bisa galak, ya pokoknya dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya menghembuskan, ya maaf, ada ketakutan lah dalam diri anak-anak saya. Dan saya berpikir, pasti anak-anak saya nggak mau. Karena kan berpikir ODGJ, ya serem juga kan Pak. Apalagi kita harus ambil orang itu untuk tinggal serumah. Saya katakan ke anak-anak saya, kita akan ambil dari jalan, dan mereka akan tinggal serumah dengan kita. Nah, setelah saya panjang lebar cerita ke anak saya, akhirnya saya katakan begini. Cici, adik. Saya panggilan ke anak saya, yang akrab ya. Cici, adik. Setelah Mami menjelaskan semuanya, nah sekarang, kalau Mami dan Papi mau melayani ODGJ yang dari jalan, kalian bagaimana? Nah, di luar dugaan saya, anak-anak saya bilang begini. Kalau Mami dan Papi mau, kita anak tidak masalah. Kita oke-oke saja. Nah, di saat saya dengar pernyataan anak saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau mempertahankan zona nyaman saya. Saya lebih takut sama Tuhan. Saya harus lebih taat sama Tuhan. Akhirnya saya katakan pada suami saya, oke, kalau begitu, tapi dengan catatan 1-2 orang dulu. Karena saya harus coba dulu. Bisa nggak saya melayani mereka? Karena saya katakan seperti itu karena begini, suami saya katakan kepada saya, wanita terlebih dahulu yang harus kita layani. Saya tanya kepada suami saya, kok wanita? Kenapa enggak pria? Saya berpikir Pak Ferdinand, kalau pria berarti itu kan bagian beliau. Betul Pak? Karena nggak mungkin saya yang wanita akan urus pria. Tapi kalau perempuan, berarti itu tanggung jawab saya. Benar. Meskipun mungkin dia ada, tapi kan akan lebih in charge banyak itu saya, Pak. Suami saya katakan begini ke saya. Kenapa wanita terlebih dahulu? Satu alasan, pertama, wanita itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Meskipun mereka ODGJ, tapi karena mereka wanita, mereka lemah. Dan orang bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Misalnya, mereka bisa diperkosa di jalan. Benar. Itu suami saya katakan. Dan kedua, wanita itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Maaf, misalnya mereka mendapat perlakuan seksual yang tidak layak di jalan. Mereka bisa punya penyakit alat kelamin. Dan wanita itu, maaf, suami saya katakan, setiap bulan menstruasi. Nah, wanita setiap bulan menstruasi, mereka tidak bersih-bersih. Benar. Akhirnya saya katakan, oke, kalau toh memang seperti itu. Nah, jadi Pak, spirit kami dalam pelayanan Gerasa adalah karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Bukan semata-mata mengumpulkan mereka supaya mereka tidak terlantar di jalan, supaya mereka bisa makan dan minum. Bukan itu tujuannya. Spirit kami adalah satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kerinduan kami mereka dipulihkan dan mereka bisa menerima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Karena akhir dari pelayanan diakonia kita, pelayanan kasih kita adalah membawa orang itu mengenal siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Amin. Dan spirit dari Gerasa ini ada di dalam firman Allah yang dimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat
yang ada di dalam diri orang itu. Dia ada di pekuburan, dia sudah dirantai, akhirnya Tuhan pindahkan rohnya kepada babi-babi, dan akhirnya babi-babi itu terjun ke jurang. Nah di sini Tuhan tidak lihat materi babi itu Pak. Betapa mahalnya mungkin ya, kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang. Ya, tapi Tuhan melihat satu pribadi yang ada di depan mata Tuhan yang memang harus dilepaskan jiwanya, harus diberdekakan rohnya. Akhirnya setelah Tuhan pulihkan dia, orang ini berkata, izinkan aku untuk mengikut engkau. Tuhan katakan tidak. Pulanglah engkau, ya, engkau harus pergi memberitakan siapa itu Yesus yang menyembuhkan engkau. Jadi intinya Pak, kami rindu dari mulut orang-orang yang kami layani ini, mereka akan memberitakan bahwa hanya kasih Yesus, hanya kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan mereka. Nah, jadi dasar firman Tuhan ini juga di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 yang firman Tuhan katakan adalah di saat aku lapar, haus, tidak punya tumpangan, sakit, terpenjara, telanjang, kamu melakukan untuk aku. Seringkali Pak, kita menerjemahkan firman Tuhan ini, ayat ini adalah orang-orang gelandangan pengemis yang ada di pinggir jalan. Tapi Tuhan bilang dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang hina. Nah, apakah mereka kategori orang-orang seperti itu? Karena maaf Pak ya, seringkali itu menjadi satu mata pencaharian. Betul? Kita tidak bisa mengatakan orang-orang di bawah kolong jembatan itu adalah orang yang hina. Orang tidak mau Pak ya, karena orang berpikir mereka punya harga diri. Nah, orang dalam kondisi dia telanjang, kita melihat di jalan, berarti Pak, dia bukan hanya terpenjara secara fisik, secara psikis, tapi dia juga terpenjara secara rohnya. Ya, karena kalau rohnya merdeka, tidak mungkin dia ada di tengah jalan, dia berkeliaran, dan tidak mungkin dalam kondisi telanjang. Benar. Kalau sudah dalam kondisi telanjang, berarti tubuh, jiwa, dan rohnya itu betul-betul terbelenggu. Jadi Gerasa hadir untuk bisa ada di tengah-tengah mereka, merangkul mereka dengan kasih Kristus, agar mereka boleh dipulihkan, dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik. Tadi Ibu menyebut bahwa ini warga binaan dibawa pulang ke rumah, Bu ya. Ini jadi di rumah Ibu. Ini di rumah Ibu. Bagaimana Bapak? Tadi menyatakan bahwa warga binaan yang Ibu dapat di jalanan dibawa pulang ke rumah. Berarti ini ada di sekarang ya. Ini rumah Ibu ya. Kalau saya boleh tanya Bu, ada berapa warga binaan di rumah Ibu sekarang? Oke. Di Gerasa ada 71 wanita dewasa dengan range usia 19 sampai kurang lebih 60-an tahun. Ya, karena saya hanya mengira ya Pak ya usia mereka ya, perkiraan saja. Karena memang mereka tidak ada identitas. Ya, kalau Bapak lihat ada ODGJ di jalan, bawa tas begitu banyak Pak, ya, mereka gotong, mereka bawa, itu tidak ada identitas di dalam kantong-kantong plastik mereka. Yang ada adalah sampah-sampah. Nah, jadi di Gerasa itu ada 71 wanita binaan. Nah, tadi saya share kepada Bapak, mengapa Pak Lukas Roh Kudus menaruh di hatinya untuk melayani yang wanita, karena wanita itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Nah, dari 71 wanita dewasa, akhirnya juga Tuhan meneguhkan saya. Dari 71 wanita dewasa, ada 6 wanita yang kami jemput di jalan dalam keadaan hamil. Jadi, mereka dalam keadaan ODGJ, dan mereka itu diperkosa. Dan bukan hanya 1-2 kali mereka diperkosa. Bahkan anaknya sudah lahir dan entah di mana. Nah, ada satu hamba Tuhan yang datang ke Gerasa. Dan dia katakan begini kepada saya, saya kenal ini wanita. Waktu itu dia hamil. Ya. Berapa tahun lalu, saya pernah ketemu dia di Mangga Besar, dan dia hamil. Terus saya katakan, Pak, dia baru melahirkan sekarang. Oh, berarti ini sudah kesekian dia melahirkan. Nah, saya katakan, ya berarti kalau memang pengakuan Bapak seperti itu, ya mungkin seperti itu, Pak. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa wanita itu memang sangat rentan ya dengan tindak kejahatan. Meskipun mereka ODGJ, tapi mereka bisa diperlakukan yang tidak layak di jalan. Seperti itu. Jadi di Gerasa ada 71 wanita dewasa dan ada 6 anak. Dengan usia yang paling besar itu 8 tahun. Oke, jadi selain ibu-ibunya ini ada anak-anaknya juga ya yang tampung juga ya. Ini menarik karena saya mau bertanya juga Bu.
Kegiatan apa saja sih yang Bapak Ibu lakukan untuk teman-teman saudara-saudara binaan ini di Gerasa itu, Bu? Apa saja yang dilakukan? Nah, dalam pemulihan jiwa binaan di Gerasa, kami tidak menggunakan medis, obat-obatan. Jadi tidak ada psikiater, tidak ada dokter jiwa, ya. Jadi fokus pelayanan kami dalam pemulihan terhadap psikis jiwa-jiwa yang ada adalah fokus dalam pelayanan rohani, yaitu doa, ibadah, dan konseling. Nah, jadi kegiatan yang ada, bangun pagi, mereka bersih-bersih dulu, setelah itu mereka mandi, setelah itu mereka ibadah bersama. Jadi sehari kami 2 kali ibadah. Dan kami adakan konseling dengan mereka, doa. Karena saya percaya, Pak, bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Karena begini, orang bisa mengalami ODGJ karena kan cara berpikir dia yang keliru, yang salah. Ya. Nah, hati dia kan, Pak, yang menilai segala sesuatu itu dengan cara pandang dia sendiri. Dan akhirnya itu berdampak kepada tindakan dia. Setelah tindakan dia, Pak, yang keliru, yang salah, akhirnya dia tidak mampu bersosialisasi dengan dunia luar. Benar. Akhirnya dia jadi ke dalam, ke diri dia sendiri. Nah, jadi cara pandang dia dalam menilai sesuatu itulah yang akan kita rubah. Nah, kalau kita pakai obat, ya, berarti kan yang kita tenangkan itu pikiran dia. Tapi kita tidak menyentuh jiwa dia, Pak. Akar permasalahan, mengapa akhirnya dia tidak terima kenyataan, mengapa dia marah dengan kenyataan, mengapa akhirnya dia stres, dia depresi, sampai akhirnya dia dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi di Gerasa ini, untuk pemulihan terhadap jiwa, kami hanya adakan doa dan pelayanan konseling. Dan terutama kasih dan penerimaan. Saya percaya di saat orang dikasihi, ya, dipedulikan, diperhatikan, pasti dia akan pulih sendiri. Karena orang-orang seperti ini merasa bahwa dia tidak dipedulikan, baik oleh suami, oleh keluarga. Nah, apalagi mereka wanita, Pak. Ya, dari hasil konseling kami selama ini kepada mereka, masalah terbesar mereka adalah masalah laki-laki. Pertama, korban perselingkuhan, ya, tidak menjadi suami yang baik. KDRT, tidak menjadi ayah yang baik. Figur ayah tidak ada. Gitu, Pak. Jadi akhirnya membuat mereka ya tidak bisa terima kenyataan yang ada. Nah, kalau orang dasar imannya tidak kuat, akhirnya dia akan menilai sesuatu itu dengan cara pandang paradigmanya sendiri. Benar. Ya, bahwa dia hanya merasa benar untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa membuka diri untuk bisa dia di-covery oleh dari luar, gitu loh, Pak. Misalnya dia terima masukan. Nah, jadi bukan berarti kami di Gerasa tolak medis, Pak, ya. Tapi kembali, mereka semua dari jalan. Kalau kami juga pakai medis, cost-nya itu sangat besar sekali. Kita harus datangkan dokter jiwa. Kita harus siapkan mereka untuk obat, untuk mereka konsumsi setiap hari. Karena kalau sudah pakai obat, ya akan minum selamanya. Karena itu jadi kebutuhannya, Pak. Kalau sampai obatnya tidak dikonsumsi, dia akan manik lagi, dia akan kembali lagi. Nah, jauh lebih baik kita adakan dengan pendekatan kasih. Kita konseling pada hakikatnya. Ya, tidak ada seorang pun yang mau menolak kasih. Betul, Pak Ferdinand? Benar. Semua orang mau dikasih. Ya, seperti tadi Yesus katakan, aku adalah Allah yang penuh kasih, makanya juga kamu harus saling mengasihi. Dan kasih itu harus kita kedepankan bagi semua orang. Dan Bapak bisa melihat mereka sendiri ada di belakang saya. Ya, mereka menyimak. Baik. Saya mau tanya, Bu. Tadi Ibu mengatakan beribadah 2 kali dalam sehari dan melakukan konseling kepada saudara-saudara kita itu. Saya mau tanya, karena ini kan persepsi kita ya, yang kita yang belum pernah berhubungan dengan seperti orang seperti saudara-saudara kita ini. Apakah mereka mengerti pada saat kita berbicara dengan mereka? Satu pertanyaan yang bagus, Pak. Karena banyak orang juga tanya, bukan hanya Bapak. Ibu di saat Ibu bicara atau Bapak, mereka ngerti nggak? Pak, satu hal saya percaya, bahwa firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Jadi, saya dan Pak Lukas sangat yakin dan percaya. Jadi, iman kami yang mendahului, Pak. Bahwa kami percaya Tuhan yang akan memberikan mereka pengertian. Gitu loh, Pak. Ya, karena saya percaya
di saat kita mengimani sesuatu, itulah yang akan terjadi gitu loh Pak. Benar. Dan saya hanya minta ke Tuhan, Tuhan mereka pulih. Nah, contohnya Pak, saya lagi ngomong ke mereka, wah ada aja kegiatannya, ya garu-garu kepala, buka baju, seperti itu. Ya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan. Saya aja konseling ke dia. Saya tanya, dia jawab Jet. Gitu loh Pak. Gitu saya ketawa. Tapi saya bilang begini, Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam diri orang ini. Dan puji Tuhan Pak. Akhirnya juga Tuhan berikan dia pengertian. Ya mungkin 1-2 kali, 1000 kali mungkin Pak. Saya sendiri tertawa. Tuhan dia ngerti nggak sih Tuhan? Saya udah sampai berkeringat dengan semangat menjelaskan. Ngerti nggak sih Tuhan? Tapi saya yakin Tuhan kan bilang, pergilah kamu, biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ya, apa yang akan kamu katakan, biarlah Tuhan yang akan mengurapi. Nah, puji Tuhan Bapak, akhirnya mereka mengerti. Pengalaman ya Pak ya. Kami ambil mereka dari jalan, kan kami mandiin. Ya, misalnya orang di jalan nggak nyaman pakai baju, misal maaf dia telanjang. Sampai di sini Pak, 5 menit dia pakai baju, 5 menit kemudian dia buka. Dia bisa sobek sampai 10 potong, 15 potong. Setelah itu dia masukin di saluran air, mampet lagi. Misalnya dia BAB, dia mainin itu BAB Pak. Dia mainin, dia taruh di kepala dia, seperti dia kerimbat. Dia taruh di mukanya dia. Setelah itu dia tempel di tembok. Ya syukur aja dia gak lempar ke saya. Pokoknya itu. Terus dia BAB, dia angkat aja. Dia angkat gitu BAB, dia taruh di kloset. Atau enggak dia angkat BAB, dia taruh di cucian baju. Aduh, saya bilang begini, Tuhan. Tapi itulah akhirnya ya saya dapat melewati semuanya itu ya. Awal pertama sih stres Pak ya. Ya nggak ada yang kuat. Seperti Bapak katakan tadi, kita nggak ada pengalaman, ya jujur aja Pak. Semua orang pasti ya. Awalnya juga saya bilang begini, Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Aduh gimana caranya Tuhan. 1 tahun pertama, saya percaya itu satu kondisi yang memang Tuhan mau untuk kami alami, ya Pak ya. Jadi Tuhan juga bawa kami untuk bisa melihat inilah pelayanan yang sesungguhnya terhadap ODGJ, gitu loh Pak. 1 tahun pertama memang stres. Saya pun depresi loh Pak. Ya puji Tuhan nggak seperti mereka sih. Tapi cuma dia depresi juga. Aduh, soalnya saya suruh mandi, dia nggak mau. Harus kejar-kejaran dulu, ya. Akhirnya dia marah, dia pukul saya, dia cekek saya, dia tarik rambut. Dia jambak, ya. Bahkan pengalaman saya, kakak saya, rambutnya diikat di belakang. Akhirnya dia ambil itu rambut itu, dia puter-puter. Sampai kakak saya teriak, nggak ada orang yang bisa bantu, bisa tolong dia. Nah, tapi puji Tuhan, itu semua Tuhan izinkan untuk kami lewati, ya. Akhirnya sampai saat ini saya masih bisa bertahan dan itu doa saya Tuhan, biarlah untuk selamanya sampai pada akhirnya saya tutup mata, saya masih tetap melayani mereka dan akhirnya saya melihat mereka semua cinta saya Pak, mereka semua sayang saya. Ya, awalnya biar saya teriak sama mereka pun mereka nggak dengar saya, kata mereka masa bodoh, emangnya gua pikirin. Tapi sekarang sudah, kalau saya datang ya mereka terima dengan baik. Itu hanya 1 tahun Pak, ya karena waktu itu saya memang ada roh ketakutan, jujur saja. Saya sangat takut sekali. Sampai suami saya pun mau pelayanan, saya nggak izinkan dia, saya marah-marah. Saya bilang, kalau kamu pergi, saya pergi. Saya nggak mau. Saya takut sama mereka. Tapi akhirnya suami saya share ke saya, yang ada dalam diri kamu adalah roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan iman. Ya, coba buang, kamu doa, kamu puasa. Ya puji Tuhan Pak. Saya bisa melewati itu, saya percaya semuanya karena Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak tanya sekarang gimana Ibu? Oh saya enjoy Pak. Saya menikmati, gitulah. Ya, saya kemanapun saya selalu ingat mereka. Jadi hari-hari saya, ya karena mereka tinggal bersama dengan kami, mereka satu rumah dengan kami, saya bersyukur kepada Tuhan sudah 9 tahun mereka bersama dengan kami keluarga. Ya, jadi yang urus mereka saya, suami dan anak-anak saya, dan juga ada kakak saya dan keponakan saya. Kami ada di Gerasa, ya setiap hari. Jadi saya bangun pagi Pak, doa, saya lihat mereka, ya sebelum saya juga tidur saya lihat mereka. Ternyata memang orang-orang seperti ini hanya butuh kasih sayang, hanya butuh perhatian, tapi juga disiplin,
Ya Pak ya. Soalnya kalau enggak Pak, waduh, di sini nggak kayak rumah kelihatan ya, karena pasti kacau balau. Tapi saya bersyukur mereka bisa hidup tertib sampai saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu, sudah 11 tahun Ibu tadi berkata Gerasa ini sudah ada. Apakah ada Ya. sukses dari dari saudara kita binaan di situ yang akhirnya sadar kembali ke masyarakat, Keluarga. ya ke keluarganya? Iya. Saya bersyukur ke Tuhan Yesus. Ada satu anak, dia dijemput oleh orang tua. Ya. Karena saya munculkan mereka Pak. Sekarang udah canggih kan, ada media sosial. Benar ya. Kalau keluarga berniat untuk mau jemput anaknya, tinggal dia klik cari yayasan. Betul Pak? Benar, Nah, benar. bisa muncul foto-foto mereka. Karena saya pun seperti Bapak tadi buka di IG, ya kan Pak? Benar. Itu saya munculkan. Ada satu keluarga yang jemput anaknya ke sini. Dan yang pulang ke keluarga itu sudah banyak. Tapi ada juga yang pulang ke keluarga, keluarga tidak terima. Akhirnya keluarga buang ulang di jalan, ya. Dan luar biasanya Tuhan bisa bertemu dengan kami. Dan dipertemukan oleh Tuhan dalam kondisi hamil. Nah itu Pak. Dan ada yang pulang, dia bisa urus rumah tangganya, bahkan dia sudah bekerja dengan baik. Dan waktu ayahnya meninggal, dia juga tidak mengalami shock. Dia bisa terima kenyataan dan dia bisa beribadah bersama dengan kami ada beberapa kali. Dan akhirnya dia katakan, dia ngomong ke saya, Bunda, aku mau pergi ke luar kota. Saya mau pergi ke Kalimantan. Saya juga punya tanggung jawab untuk urus 2 anak saya. Nah puji Tuhan Bapak, dia melanjutkan kehidupannya. Nah kalau jiwa-jiwa di Gerasa, puji Tuhan mereka juga sudah dipulihkan Tuhan. Dan mereka bantu saya di sini. Jadi saya kasih mereka pengertian. Kalau memang mau pulang, silakan pulang. Nah, sekarang saya tanya ya Pak, ibu-ibu mau pulang atau mau tinggal di Gerasa? Pulang aja. Nah, mereka bilang mau pulang kemana? Ya, sampai saat ini ada 2 keluarga sudah bertemu dengan anaknya Pak. Saya juga katakan, ibu bawa pulang aja. Orang tuanya nggak mau bawa pulang Pak. Akhirnya ya sudah, tinggal di Gerasa. Jadi pelayanan di Gerasa ini adalah pelayanan seumur hidup. Kalau kok pada akhirnya saya paksain mereka pulang Pak, mereka nggak pulang, mereka akan kembali ke jalan. Berarti kan kita mulai dari nol lagi. Nah start dari nol itu bukan satu hal yang mudah Pak. Akhirnya mereka harus terbiasa, mereka harus kembali pulih. Nah, jadi yang sudah pulih, saya karyakan mereka di sini. Saya tanamkan kepada mereka hati melayani. Waktu kalian datang, Bunda yang mandiin kalian. Setelah Tuhan pulihkan kalian, kalian juga harus melayani. Saya selalu tanamkan ke mereka bahwa setiap orang baru yang datang, dia bukan orang lain. Dia adalah keluarga kita sendiri. Keluarga di sini berarti kita harus perhatikan dan peduli. Benar. Bapak, awal pelayanan ini saya dan kakak saya yang mandiin. Kami sikat semuanya. Gunting kukunya panjang-panjang, rambutnya timbal, kukunya sampai ya berteriakan semua di badannya dia. Ya, maaf Pak, alat kelamin mereka pada busuk semua. Nah, tapi sekarang saya sudah pensiun Pak. Saya udah nggak mandiin mereka. Gitu. Tapi saya yang awasin kebersihannya. Dan mereka yang mengerjakan Pak, dan ada pengalaman lucu. Kalau mereka lagi mandiin, misalnya orangnya sudah dalam keadaan busuk, mereka bilang, ih lu jorok banget sih. Saya bilang begini ke mereka, dulu juga kamu begitu. Oh gitu ya Bunda, saya dulu begini ya. Iya, kamu dulu begitu. Nah sekarang kamu puji Tuhan sudah bersih, yang udah cantik. Nah akhirnya mereka tertawa lagi. Oh gitu ya, semangat lagi membersihkan. Gitu loh Pak. Jadi doa saya Pak, ya, di dalam nafas doa saya bilang begini, Tuhan pulihkan mereka. Biar mereka menerima kasih Tuhan. Itu kerinduan saya besar. Jadi kalau mereka pulih Pak, aduh saya bilang begini, aduh Tuhan, gak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Saya sangat bersyukur kalau akhirnya mereka pulih Tuhan. Benar. Dan puji Tuhan Pak, akhirnya mereka juga bisa menjalani kehidupan yang normal. Benar, benar.
Ibu tadi berapa kali Ibu katakan ada apa namanya saudara kita yang hamil kan punya anak dan Ibu juga mengatakan bahwa anak-anak itu juga ditampung di rumah di Gerasa ini ya Bu ya. Ya, Saya mau tanya apa namanya bagaimana sikap saudara-saudara kita nih terhadap anak-anak mereka? Apakah mereka mengerti itu anak mereka dan apa namanya berinteraksi seperti ibu dan anak atau bagaimana? sejak dini kami sudah beritahukan kepada anaknya bahwa itu adalah ibu kandung kalian. Iya. Mereka ngerti atau nggak ngerti Pak, jauh lebih baik kita terbuka daripada kita tutupin Pak. Betul? Nanti satu saat mereka tahu bahwa mereka bukan anak kandung saya, pasti mereka akan shock. Ya, Iya, iya. mereka pasti tidak akan terima kenyataan. Oh ternyata ibu saya begini. Jadi sejak kecil. Nah sampai sekarang pun mereka bisa bersama-sama dengan ibunya. Tapi memang tidak tidur sekamar Pak. Oke. Ya. Nah tapi kalau berinteraksi dengan anaknya, kami welcome ke mereka. Dan anaknya panggil ke mamanya mama. Oke. Ya, dan ibunya kalau tanya, kamu sayang nggak anak kamu? Saya sayang anak saya. Saya selalu guyon begini. Kalau misalnya anak kamu dibawa orang gimana? Kamu izinin nggak? Enggak, saya nggak izinin. Itu anak saya. Nah, mengapa kami tidak izinkan diadopsi? Meskipun banyak orang mau adopsi anak ini. Karena begini Pak, kita terlahir di dunia, tidak ada seorang pun dari kita yang bernegosiasi dengan Tuhan. Aku harus lahir di rahim siapa? Betul Pak? Semuanya itu atas kedaulatan otoritas Allah. Dan saya percaya kalau anak ini hadir di dunia, berarti Tuhan punya destiny buat anak ini. Benar. Ya, kalau Tuhan pertemukan ibunya dalam keadaan hamil dengan pelayanan dirasa, saya percaya anak ini pasti dipakai oleh Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Nah, kalau saya tanya ke anak ini, nanti kalau besar, ya, jadi anak-anaknya Pak membahasakan dirinya Cici dan Koko, karena itu seperti keluarga kami. Benar. Nanti Cece mau jadi apa suatu saat? Saya mau jadi dokter, Mami. Terus Koko, aku mau jadi pendeta, Mami. Nah, puji Tuhan kan, Pak? Ya, benar. Ya, itulah kasih Tuhan. Dan puji Tuhan anak-anaknya sehat. Nah, sekarang ya, ayo yang punya anak coba angkat tangan, ibu-ibu. Yana, mana Yana? Oke, Yan boleh berdiri, Yan. Ya, oke. Yanti, boleh berdiri Yanti? Angkat tangan, biar bapaknya kenal. Ya, Lina, berdiri. Ya, oke. Eva, mana Eva? Di belakang itu. Ya, oke. Indah, Atika. Nah, ini Pak. Kalian sayang sama anak gak? Sayang. Atau Bapak bilang, boleh nggak Bapak bawa jalan-jalan? Boleh nggak saya bawa jalan? Bapak mau ajak jalan-jalan. Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau tinggal di rumah Bapak boleh nggak? Oh, nggak. Enggak katanya Pak. Ya. Nah, Ya. puji Tuhan, anak-anaknya sehat. Ya. Yang paling besar itu sudah kelas 3 SD. Oke. Bapak lihat di IG, ada foto-foto mereka ya. Ya, benar. Cantik-cantik. Anaknya ganteng-ganteng Pak. Benar. Itulah kebesaran Tuhan. Ya. Dan anak-anak ini adalah penyemangat juga buat saya Pak. Ya. Jujur ya, saya seorang ibu ya. Di saat saya mengandung, saya memperhatikan kandungan saya. Di samping saya ada suami, ya. Mereka di jalan dengan kandungan 8 bulan. Aduh, hati saya Pak, Tuhan. Gimana ya Pak ya, Tuhan. Kalau akhirnya anak-anak ini sehat, itu satu hal yang luar biasa. Jadi, anak-anak ini saya katakan kepada mereka, kelak kalian juga melayani Tuhan. Mereka bilang, iya Mami. Jadi, saya dan Pak Lukas generasi pertama, anak-anak saya generasi kedua, mereka yang dilahirkan di Gerasa adalah generasi ketiga. Di mana mereka hadir di Gerasa untuk menjadi berkat. Karena gini Pak, self-belonging itu mereka rasakan sejak kecil. Bahwa mereka hidup bersama-sama dengan mereka. Dan ibu-ibu di sini Pak semuanya sayang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani sentil anak ini. Atau nyenggol, enggak. Mereka sangat sayang Pak. Ya, bahkan kalau mereka dikasih kue sama yang berkunjung, mereka pasti bagi. Anak-anaknya juga pasti kasih. Ini kakak, aku kasih. Itu sangat luar biasa. Seperti itu, Pak. Baik.
Tadi apa namanya Ibu menyebut nama-nama dari saudara-saudara kita itu ada yang namanya tadi Atika kalau tidak salah ya. Ya. Itu itu benar-benar nama-nama mereka atau karena tadi Ibu bilang mereka datang tanpa identitas. Nah, eh, kalau saya tanya ke mereka, ada yang masih ingat namanya, Oke. tapi ada yang nggak ingat, Pak. Nah, kalau dia misalnya orang Jawa, saya panggil dia Mbak. Iya. Kalau dia orang Tapanuli, saya panggil dia Butet. Nanti lama-lama dia kasih tahu, Pak, nama saya bukan itu. Nama saya Bella. Oke. Oke. Nah, satu saat, tapi ada tanya nama kamu siapa? Nama saya Salma. Oh ya, oke. Gitu, Pak. Dan kalau saya panggil, tetap dia nengok, Pak. Nah, berarti itu kan nama dia, Pak. Ya. Benar. Dan saya tidak memberikan nama ke mereka. Itu memang nama mereka, Pak. Pada akhirnya mereka ingat nama mereka. Oke. Baik. Ibu, ini kan kita sekarang dalam masa pandemi corona, Bu ya. Jadi apa namanya agak susah. Kita apa namanya oleh karena itu kita melakukan interview kita lewat Zoom ini kita karena Ya. kita tidak bisa berkumpul. Apakah ada kendala selama ini dalam 8 bulan terakhir dengan warga binaan? Saya lihat di dalam Instagram itu ada apa namanya tes apa namanya itu yang pakai darah itu untuk corona. Itu apakah selama ini adakah warga binaan yang terdampak sakit atau bagaimana, Bu? Puji Tuhan, Pak, sampai saat ini mereka sehat semua. Karena begini, begitu masuk pandemi bulan Maret, kami lockdown, karantina mandiri, ya. Karena pertimbangan saya ada anak-anak, ya, anak belum 2 tahun ya. Ya, Oktober ini baru 2 tahun, ya 1 tahun lebih. Dan ada yang sudah lansia, ya, usia lanjut. Nah, Bapak lihat kan ada yang udah rambut ubanan ya. Iya. Jadi setelah saya sharing dengan Pak Lukas, akhirnya Pak Lukas katakan ya sudah kita karantina mandiri. Tapi memang ada beberapa schedule kunjungan di bulan Paskah, ya Pak, dan kenaikan. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan mereka datang, berarti Tuhan izinkan mereka datang. Ya, karena memang sudah terschedule. Mereka yang sudah hubungi kami bahwa mereka akan datang. Tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan, biarlah pembatalan bukan dari saya. Ya Pak ya, saya nggak enak mau membatalkan. Biarlah mereka yang reschedule kembali. Dan puji Tuhan Pak, akhirnya mereka reschedule kembali. Mereka tidak datang. Tapi di sinilah saya melihat pertolongan Tuhan. Dan berlakulah firman Tuhan yang Tuhan mengajarkan juga kepada kita. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Dengan mengucap syukur. Ya, tidak bersungut-sungut. Memberi makan 71 wanita dewasa. Mereka makannya banyak, Pak. Bukan kita cuma makan masak 1 kilo. Ibu Yuni, bagian masak. Ibu Yuni, ya oke, ibu-ibu sehari berapa kali makan? 3 kali makan. Ya. Dan kami tidak batasi. Mengingat Pak ini pandemi, kami juga harus memperhatikan untuk asupan gizi mereka. Karena kalau mereka juga sehat secara jasmani, berarti untuk terapi kepada pemulihan itu bisa maksimal. Betul Pak? Benar. Tapi kalau mereka sakit, berarti kan kita pekerjaannya itu akan double. Ya. Jasmani iya, jiwanya iya, rohnya iya. Memang sih secara holistik ya. Tapi kan Pak, kalau akhirnya saling menunjang, hasilnya itu bisa maksimal. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus selama pandemi ini, meskipun nyaris tidak ada kunjungan. Tapi saya bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan. Doa saya tiap hari begini Pak, Tuhan berikan ibu-ibu kesehatan dan kekuatan. Itu aja Tuhan. Karena dalam kondisi seperti ini mau ke rumah sakit pun, ya bukan berarti takut ya Pak. Tapi ya kita juga harus punya hikmat. Nah, karena begini Pak, mereka semua dari jalan. Bulan Agustus tahun lalu, kami ronsen paru-paru mereka. Dan didapatkan ada 26 binaan yang paru-parunya bermasalah. Ya, dan sempat ada 11 orang yang penyakit TBC. Berarti itu kan harus kami perhatikan, Pak. Ya, karena 1 kali batuk itu bisa menyebar virus TBC itu begitu banyak. Sedangkan di sini ada anak kecil. Saya bilang, Tuhan protek kami, Tuhan.
biar kami semua di sini sehat. Nah, Agustus mereka kami ronsen, sebenarnya bulan Maret ini harus di ronsen, tapi akhirnya saya share dengan Pak Lukas katakan gak usah ronsen. Ya, kita selesaikan pengobatan mereka minum obat TBC, karena kalau kita pergi ke rumah sakit kita tidak tahu juga. Jadi ya udah kita berdoa aja ke Tuhan, biar mereka sehat. Nah, puji Tuhan Bapak, mereka semua sehat, semuanya karena kebesaran Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Puji Gitu, Tuhan. Pak. Jadi Bapak katakan berpengaruh nggak, Bu? Saya katakan, saya bersyukur ke Tuhan, Pak. Mereka bisa makan. Dari mana? Saya percaya burung pipit di udara Tuhan pelihara. Gitu kan, Pak? Saya yakin ada aja cara Tuhan, Pak. Di saat tidak ada, pasti Tuhan kasih. Dengan cara Tuhan sendiri. Ya, meskipun mungkin cuma makan Indomie, tapi saya bilang begini, makan Indomie tapi di dalam itu jadi daging ayam. Ya, Pak? Tuhanlah yang memberkati. Jadi asupan gizi buat mereka. Karena ya orang sekarang kan bilang, Pak, dalam pandemi harus jaga imun. Nah, bagaimana kita mau jaga imun? Kita hidup koloni, Pak. Ya. Tapi itulah pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dan sempurna. Ya, saya tidak mau share bahwa kami susah. Enggak, itu mempermalukan nama Tuhan. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan. Bagi saya, Pak, yang penting mereka sehat. Ya, mereka enggak ada yang terdampak corona. Ya, kalau akhirnya saya di rapid test, saya harus memastikan. Karena begini, Pak, saya keluar dan suami harus belanja buat mereka, beli sayur. Benar. Kami ke pasar, meskipun, tapi kan nggak mungkin kita pakai APD, Pak. Kita pakai masker dan face shield. Tapi yang namanya kita di luar, nah akhirnya, Pak, kami pengurus lah, yang akhirnya kami rapid test. Nah, puji Tuhan, kami sehat, Pak. Gitu. Anak-anak juga saya rapid test, gitu loh, Pak, supaya memastikan. Nah, sedangkan kami kan ada dua bagian bangunannya, depan dan belakang. Nah, di belakang ini yang banyak incar saya dan suami saya, gitu loh, Pak. Dan memang suami saya pelayanan, aktivitas di luar, jadi memang yang paling banyak incar di dalam itu dengan mereka adalah saya. Nah, saya juga harus pastikan saya juga sehat. Nah, saya mau tanya ya, ibu-ibu, minum susu atau tidak? Minum susu beruang atau tidak? Nah, minum vitamin atau tidak? Ya, vitaminnya apa? Yang gede-gede. Omega 3. Ya, itulah Pak kasih karunia Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk itu. Ya, kerinduan saya sih Pak. Mereka mendapat asupan gizi lah yang istilahnya yang wajar-wajar lah ya. Supaya apa? Itu juga buat ibu mereka Pak. Tapi saya terapkan ke mereka, hati yang gembira adalah obat. Benar. Itu aja. Obat yang mujarab ya. Ya, amin. Apakah selama ini dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat dan dari luar ada bantuan tidak ke Gerasa? Selama pandemi atau selama Gerasa berjalan? Selama Gerasa berjalan. Selama Yayasan Gerasa berdiri sejak tahun 2011 bulan Juli. Dan sudah terdaftar di Dinas Sosial Kota Madya Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. 9 tahun. Dan sampai saat ini kami baru satu kali berdoa nextnya ada. Menerima bantuan dalam pandemi bulan Juli. Dan kami menerima paket, ada 86 paket. Jadi sejak 2011 sampai pandemi saat ini baru satu kali pada bulan Juli 86 paket. Bapak yang bertanya saya yang jawab. Mudah-mudahan pada setelah video ini keluar mungkin ada bantuan-bantuan lagi dari pemerintah Bu ya, kita berdoa ya. Kita hanya berdoa saja Pak ya. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati semua. Tuhan yang mencukupkan ya. Jangan berharap ke manusia, nanti kecewa. Ke Tuhan saja. Untuk para pemirsa yang di rumah Bu ya, kalau misalkan ada para pemirsa yang mau membantu, kira-kira dalam bentuk apa yang mereka bisa bantu yang benar-benar cocok untuk warga binaan dan untuk Yayasan Gerasa ini? Ya, yang utama sih Pak untuk kebutuhan pangan mereka, ya, untuk makan dan minum, supaya juga mereka ada asupan gizi, terutama dalam keadaan pandemik saat ini. Ya, kalau katakan
Indomie, mereka juga makan. Tapi bagi saya Pak, saya berharap, saya rindu, saya berdoa ke Tuhan. Biar mereka juga ada asupan gizi. Bisa minum vitamin dengan rutin, mereka juga bisa minum susu, mengingat mereka dari jalan Pak. Sampai ke sini kan tidak sekaligus 71 ya. Jiwa binaan paling terakhir kami jemput di jalan itu tanggal 20 Februari tahun 2020 ini kami jemput di Jalan Batu Tulis Bogor. Ibu Winda, Bu, Ibu boleh angkat tangan Bu di belakang, berdiri Bu. Saya panggil dia. Nah, nanti saya kirim fotonya ke Bapak ya, dan saya kirim videonya Bu Winda. Nah, Bu Winda coba maju ke depan Bu, boleh nggak Bu? Sini Bu. Nah, Pak Ferdinand mau kenalan sama Ibu. Siapa tahu orang di Batu Tulis bisa kenal Ibu kan? Nah, ini lihat sini. Nah, oke. Ah, iya dong. Iya dong. Nah, ini Ibu Windanya. Ya, ini mau dioperasi nggak Bu? Oh, jangan ya. Oh iya, jadi dia nggak tahu ini ada apa. Ini kenapa? Ini tadinya kena ini. Kenapa? Dirampok di jalan. Dirampok di jalan. Oh, lu kesian. Tapi udah sehat ya? Udah Saya mau pulang kan nih Pak. Oh, mau pulang. Oke. Mau pulang. Ayo. Keluarga punya anak dua. Anak orang di Batu Tulis, ini Ibu Winda, boleh dijemput? Boleh dijemput? Oke? Dijemput ya? Kembalikan ya. Iya, oke. Dijemput. Oke. Ya. Jangan saya buat Pak Bunda. Ya udah. Oke, Ibu Winda. Thank you, Bu Winda. Ya, itulah Pak. Jadi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dia paling terakhir Pak. Ya. Dalam pandemi ini kami belum terima. Mengingat ya kami di sini karantina Pak. Nantilah setelah selesai pandemi atau sudah ada vaksin, oke lah. Ya, kita bisa jemput lagi jiwa di jalan. Baik. Terima kasih Ibu Vera ya, atas waktunya, dan untuk saudara-saudara kita di Gerasa, terima kasih sekali untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Pak. Interview ini, semoga Tuhan terus memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Amin. Salam untuk Bapak, salam untuk semua pekerja-pekerja di Gerasa. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Tuhan Yesus kembali, Tuhan Yesus memberkati semua pelayan dan Ibu. Oke. Bapak boleh satu Pak? Ya, ada berkat rohani dari mereka buat Bapak dan semua pemirsa. Ibu-ibu bangkit berdiri semuanya. Oke, ya. Ya, oke ya. Sama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mengatakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukannya tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyenang kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersudah, luas akan berakhir, kasar akan berhenti, ketawa kepadanya. Mazmur pasal 27 ayat 10. Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Oleh karena kau berada di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi kau. Semangat hidup. Aku berada, aku mulia, karena Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Luar biasa Ibu, luar biasa. Terima kasih. Biar jadi berkat buat semua pemirsa bahwa setelah orang bertemu dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Seringkali kita berkata bahwa masalah saya lebih besar dari orang lain. Benar. Tapi setelah pemirsa melihat keadaan ibu-ibu di sini, kita bisa melihat kebesaran Tuhan melalui mereka. Benar. Bahwa
bagi Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja. Asal kita buka hati buat Tuhan. Kita undang dia hadir dalam hidup kita. Segala sesuatu dia pasti kerjakan yang terbaik. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Shalom.